shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menyiapkan makannya kakek, menyiapkan makan siangnya kakek ya. Kakek suka ada telur, ada ikan juga ya. Kelihatan meren. Saya menyiapkan sedikit wortel. Wortel itu bahasa Mandarinnya itu Honglopo ya. Kalau nggak salah, Honglopo. Labu itu kita kalau orang sini itu manggilnya nankwa ya, nankwa labu. Bijinya kita buang dulu ya. Mudah-mudahan suara saya di videonya kedengeran ya, karena saya tadi sudah siapkan ini kuah babi ya. Ini kuah babi, di dalamnya ada daging babi itu yang sudah saya masak. Sudah empuk lah ya, lumayan empuk, karena untuk kakek itu harus yang empuk ya, karena kalau nggak empuk dia nggak bisa makan dagingnya gitu, karena giginya udah nggak ada sekarang ya. Terus saya juga ngasih ini apa namanya, setengah wortel. Nanti ini akan saya atim atau rebus di dalam kuah babinya ya. Kuah babi itu namanya churro ya. Kalau daging babi gitu namanya churro tang kayak gitu. Kuah babi churro tang. Sebenarnya kakek nggak suka sayur ya, tapi karena saya yang merawat kakek, saya yang menjaga dia gitu kan, saya gimana caranya si kakek ini harus banyak makan sayuran, terus juga harus banyak makan buah-buahan ya. Sebenarnya kakek juga kalau masalah sayuran dan buah-buahan dia itu lebih banyak nggak sukanya ketimbang sukanya gitu. Jadi saya harus membiasakan dia untuk menyukai sayuran dengan buah-buahan, karena minum obat saja itu tidak cukup ya. Kadang para lansia ataupun kakek nenek itu nggak mempan sama obat kadang ya, cocok-cocokan lagi. Terus saya masukkan ke dalam kuah babi ya. Sayurnya itu diusahakan itu ya, apa namanya, diusahakan lembut ya, lunak kayak gitu, biar kakek gampang memakannya gitu. Bisa pakai tata itu ya, bisa pakai apa tuh namanya,
Bisa pakai talenan ataupun nggak pakai, terserah kalian ya. Bebas. Ada yang pakai talenan atau pakai tangan, sebisanya aja. Terus saya takut keasinan, jadi si kuah babinya ini yang sudah matang ya, atau yang sudah jadi, saya tambahin sedikit air ya, air mineral, karena takut keasinan. Itu nggak baik juga buat apa, tenggorokan kakek ya. Terlalu asin itu nanti dia batuk gitu. Terus saya akan tim di ini, di sini saya harus memakai air yang banyak atau yang cukup ya, karena biar biar apa, tadi itu sayurannya tuh biar empuk gitu ya. Karena daripada sayurannya nggak kemakan sama kakek gitu, makanya saya harus lebih banyak naruh air supaya sayurnya tuh empuk gitu kan. Tuh seperti ini ya kan. Dan saya akan di atasnya itu naruh ini ya, yang sudah saya siapkan. Ada nasi, ada telur, ada apa namanya, ikan ya, ikan. Kakak itu orangnya, dia itu sebenarnya kayak beli ikan yang gede banget di pasar gitu. Tapi kan kalau dimakan sendirian, untuk satu ikannya itu harus habiskan, itu nggak boleh ya. Nggak boleh terlalu makan banyak juga. Udah gitu saya nyaranin ke kakek gimana kalau ikannya saya ambil setengah potong, setengah sepotong gitu ya, kayak satunya itu untuk 3 kali makan atau 2 kali makan gitu. Karena kalau untuk satu yang ukuran ikan yang gede itu, untuk satu dihabisin semuanya, itu kayaknya nggak bagus juga ya buat kesehatannya kakek. Jadi saya izin ke kakek untuk ikannya itu yang ikan gede gitu, yang satu itu saya bagi menjadi 3 bagian atau 2 bagian seperti itu, untuk 2 kali makan atau 3 kali makan ya. Terus kata kakak, iya nggak apa-apa katanya gitu. Jadi saya untuk ngangetinnya sekalian saya taruh di atas nasinya gitu ya, biar masih hangat gitu. Dan kakek ini juga biasanya sih dia tuh sembarang ya, sambil dia nyuruh saya untuk masak, sebenarnya dia tuh kadang nyemil gitu ataupun makan makanan yang lain. Nah, terus saya bilang ke kakek jangan seperti itu gitu ya, nanti efeknya setelah dia nyemil dan dia minum susu gitu, dia nanti efeknya kalau kalau jam makan siang dianya jadi nggak nafsu makan atau makannya sedikit gitu ya. Jadi saya menyarankan kakek agar lebih baik jangan nyemil dulu kalau mau makan. Kalau jam setengah 8 ataupun jam 8 itu masih boleh ya, karena itu harus sarapan, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau lepas dari jam 9 ataupun 10, saya menyetop dan saya tidak membolehkan si kakek untuk makan ya cemilan ataupun apa itu, minuman yang eh, minuman yang ada rasanya gitu ya, kayak jus ataupun kayak susu gitu ya. Saya nggak ngebolehin itu. Terus sayanya ngasih eh, saran ke kakek, boleh minum jus ataupun susu dan cemilan biskuit gitu ya, boleh, tapi setelah makan. Jatuhnya itu pada siang ya, jam 2 atau jam 3 gitu, atau jam 4 juga boleh, nggak apa-apa. Tapi lepas dari jam itu nggak boleh nyemil lagi, karena akan ada
makan malam ya. Biasanya kakek itu makan malam itu pada jam 6 atau jam setengah 7 kayak gitu. Jadi biar biar dia tuh biar doyan makan makan sayurannya ataupun ikan, nasinya biar habis juga gitu ya. Udah gitu kebanyakan kan orang Taiwan itu dia lebih suka kalau ada sup gitu kan dia akan menghabiskan banyak air sup ataupun kuahnya ya, ataupun itunya sayurannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Hmm, kalau gitu untuk pandangan saya ataupun menyarankan sampai di sini ya, karena saya masih mempunyai pekerjaan yang lain. Terima kasih dan semoga menjadi motivasi untuk yang tahu menjadi tahu, dan untuk yang bingung jadi tahu gitu ya. Karena dulu waktu saya non juga saya banyak nggak tahunya, jadi saya hanya bercerita ataupun membagikan pengalaman saya tentang menjaga pasien di Taiwan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.